Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih. Kembali kita diberikan Allah kesempatan untuk melanjutkan majelis kita dalam pembacaan atau pembahasan kitab Riyadhus Shalihin yang dituliskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Salawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan pengikut-pengikut beliau sampai akhir zaman nanti. Bapak-bapak, para jamaah yang dirahmati Allah, bab yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini adalah bab tentang rasa takut. Kalau di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu dituliskan pada bab yang ke-50, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menuliskan di situ babul khawfi, bab tentang rasa takut. Di dalam bab ini Al-Imam An-Nawawi terlebih dahulu mengutip beberapa ayat yang secara umum memberikan isyarat kepada kita untuk mengarahkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rasa takut ini sejatinya dimiliki oleh setiap orang. Rasa takut ini merupakan potensi atau fitrah yang ada di dalam diri setiap manusia. Namun kemudian di dalam syariat agama kita ada aturan, ada anjuran bahwasannya rasa takut kita ini harus diarahkan. Tidak kita lepaskan begitu saja, tidak kita arahkan kepada setiap perkara yang kita inginkan sesuai dengan keinginan kita, melainkan di dalam aturan agama kita rasa takut ini diarahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya rasa takut yang kita miliki ini apabila diarahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itulah rasa takut yang benar. Sedangkan rasa takut yang kita miliki apabila kita arahkan kepada selain Allah, maka itu adalah tindakan yang keliru. Jadi di sini di dalam beberapa ayat yang dikutip oleh Imam Nawawi ini secara umum memberikan kita isyarat agar mengarahkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru kemudian Al-Imam An-Nawawi mengutip banyak hadis setelah beliau mengutip ayat-ayat Al-Quran yang tadi kita singgung. Hadisnya pun sama. Ini tidak kita bacakan semuanya pada malam hari ini karena hadisnya banyak. Tetapi di sini kita ambil kesimpulan umum dulu bahwasanya hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam bab ini secara umum berbicara tentang bagaimana gambaran neraka, juga berbicara tentang bagaimana gambaran hari kiamat, dan bagaimana gambaran azab-azab yang Allah timpakan kepada makhluk ini pada hari kiamat dan di dalam neraka nanti.
Di situ mengisyaratkan kepada kita bahwasannya salah satu cara agar kita mengarahkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengingat dan mempelajari azab-azab yang Allah turunkan kepada para makhluknya. Baik itu azab yang sudah diturunkan di masa lalu maupun azab yang akan Allah turunkan di masa yang akan datang. Termasuk azab-azab yang digambarkan di dalam neraka tersebut merupakan azab-azab yang Allah turunkan di masa yang akan datang setelah seluruh makhluk ini dihisab dan ditimbang amal perbuatannya. Hadis yang pertama yang akan kita bacakan adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Beliau berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Telah mentahdits kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliaulah seorang yang jujur dan dipercaya. Apa bunyi sabdanya? Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu fi dhalika 'alaqatan mithla dhalika thumma yakunu fi dhalika mudghatan mithla dhalika. Ini hadis yang panjang yang isinya berbicara tentang proses penciptaan makhluk, bagaimana manusia ini diciptakan sampai kemudian manusia ini dituliskan takdir kepada kita masing-masing. Kita terjemahkan dulu sepotong-sepotong. Inna ahadakum, sesungguhnya kita ini, ibu kita masing-masing, selama dalam waktu arba'ina yauman nutfatan, selama dalam waktu kurang lebih 40 hari sebagai sebuah nutfah. Nutfah itu berarti sperma. 40 hari spermanya masuk ke dalam sel telur, terus kemudian terjadi proses pembuahan di situ. Setelah 40 hari, summa yakunu fi dzalika 'alaqatan mithla dzalika. Kemudian 40 hari yang sama setelah itu menjadi lebih besar lagi bentuknya berupa segumpal darah. Setelah menjadi sperma selama 40 hari kemudian lebih besar lagi bentuknya selama 40 hari yang sama berbentuk segumpal darah. Tsumma yakunu fi dzalika mudghatan mithla dzalika. Kemudian 40 hari yang sama menjadi lebih besar lagi, 40 hari setelahnya menjadi lebih besar lagi, yaitu dalam bentuk segumpal daging. Tsumma yursalul malak. Kemudian setelah 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga, setelah 40 hari ketiga sudah jadi segumpal daging, kemudian jadi berbentuk seperti janin, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat fayunfakhu fihi ruha fayanfukhu fihi ruha, yang kemudian meniupkan ruh ke dalamnya. Jadilah janin tersebut seorang makhluk yang hidup. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, sekaligus malaikat tersebut diperintahkan untuk mencatat 4 kalimat. Apa saja itu 4 kalimat? Bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Malaikat tersebut diperintahkan untuk mencatat yang pertama rezekinya. Rezeki kita masing-masing sebelum kita dilahirkan itu sudah dicatat berapa jatahnya, banyak atau sedikitnya itu sudah tercatat di dalam catatan takdir. Yang kedua, wa ajalihi, dan kemudian catatan ajalnya.
kapan kita akan dicabut nyawanya itu pun sudah ditetapkan bahkan sebelum kita keluar dari rahim ibu kita masing-masing. Wa amalihi, dan amal perbuatannya. Amal perbuatan mana yang lebih banyak kita lakukan? Apakah amal perbuatan berupa ibadah ataukah amal perbuatan berupa maksiat? Na'udzubillah. Wa syaqiyyun aw sa'idun, dan takdir berupa apakah bayi tersebut akan menjadi sengsara di neraka ataukah akan bahagia di dalam surga. Jadi masing-masing di antara kita ini sebenarnya sudah ditentukan sebelum kita lahir apakah kita nanti menjadi ahli surga ataukah menjadi penghuni neraka. Na'udzubillah. Makanya kemudian di dalam sejarah kita ketahui ada beberapa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah dibocorkan takdirnya, bahwasanya mereka akan mendapat jaminan surga. Seperti yang dahulu pernah kita bahas, bahwasanya Ibunda Khadijah telah dibangunkan rumah di dalam surga. Itu salah satu bentuk takdir yang telah dibocorkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian Rasulullah mengabarkan kepada yang bersangkutan masing-masing. Fawallazi la ilaha ghairuhu, kemudian Rasulullah bersumpah, dan demi zat yang tidak ada sembahan kecuali Dia. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah. Sesungguhnya di antara kita ini ada orang-orang yang melakukan amalan-amalan perbuatan para penghuni surga. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira'. Sampai-sampai antara dia dengan surga itu hanya berjarak sekitar 1 hasta, 1 zira'. Fayasbiqu alaihil kitab, tapi kemudian takdirnya tadi telah mendahuluinya. Faya'malu bi'amali ahlin nar, maka kemudian dia melakukan amalan perbuatan ahli neraka. Fayadkhuluha, maka kemudian dia masuk ke dalam neraka tersebut. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlin nar, dan sebaliknya di antara kita ada orang-orang yang melakukan amaliyah perbuatan para penghuni neraka. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira'. Sampai-sampai jarak antara dia dengan neraka itu hanya sekitar 1 zira', 1 hasta. Dekat sekali sudah jaraknya. Tinggal 1 langkah lagi dia akan masuk neraka. Fayasbiqu alaihil kitab, kemudian telah terdahulu takdirnya. Fayamalu bi'amali ahlil jannah, maka kemudian dia melakukan amaliyah perbuatan ahli surga. Fayadkhuluha, dan kemudian dia masuk ke dalam surga tersebut. Hadis ini muttafaqun alaih. Kalimat terakhir inilah yang menjadi maudhi'us syahid. Apa itu maudhi'us syahid? Maudhi'us syahid itu adalah letak kalimat di dalam hadis yang berhubungan dengan bab yang dibahas oleh penulis kitab. Di dalam bab ini tadi yang kita singgung, Imam Nawawi berbicara tentang mengelola rasa takut. Kemudian Imam Nawawi meriwayatkan atau mengutip hadis yang panjang yang barusan kita baca ini tadi. Mungkin akan muncul pertanyaan di benak kita, lantas apa hubungan antara hadis yang panjang ini dengan rasa takut yang ditulis oleh Imam Nawawi sebagai judul babnya? Hubungannya apa? Sama sekali di hadis ini tidak ada berbicara tentang takutlah, takutlah, takutlah. Rasulullah sama sekali tidak menyebutkan kalimat takut di dalam hadis ini. Lantas bagaimana Imam Nawawi bisa mengambil kesimpulan bahwasanya hadis ini punya hubungan dengan makna rasa takut?
Hubungannya adalah kalimat terakhir yang diucapkan Rasulullah setelah kalimat sumpah tadi. Bahwasannya setiap dari kita, selagi kita masih hidup, jangan kita terburu-buru memvonis orang yang masih hidup. Tadi dicontohkan oleh Rasulullah, di antara kita nanti ada orang-orang yang rajin melakukan amaliyah ahli surga. Tapi ternyata takdir telah mendahuluinya, bahwasannya di dalam catatan takdir dia telah ditentukan sebagai ahli neraka. Maka amaliyah ini tadi tidak mampu membantu dia, tetap kalah dengan catatan takdir, maka kemudian dia masuk ke dalam neraka. Inilah yang kemudian dijadikan kesimpulan oleh Imam Nawawi, bahwasannya di dalam hidup kita ini jangan sampai kita terlalu merasa aman. Mentang-mentang kita sudah rajin ke masjid, mentang-mentang kita sudah rajin ngaji, mentang-mentang kita sudah berada dalam lingkungan yang orang-orang soleh semuanya, mentang-mentang kita tidak pernah ditimpa musibah, mentang-mentang kita nggak pernah ditimpa peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan di hati kita, terus kemudian kita merasa aman dan kemudian kita mengatakan, oh yakin masuk surga aku ini. Jangan sampai seperti itu. Tetap rasa takut di dalam hati kita itu harus kita tumbuhkan. Kita takut, kita merasa khawatir, jangan-jangan rasa aman yang selama ini kita rasakan, kita dapatkan di dalam kehidupan kita, justru itu adalah teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah ditanya salah seorang jamaah di dalam salah satu majelis pengajian, kata jamaah ini, Pak, kita tahu di dalam sejarah dulu setiap nabi dan rasul di dalam proses dakwahnya selalu mendapat ujian-ujian dari Allah berupa kesengsaraan. Ada yang dikasih sengsara dulu, baru kemudian dikasih senang. Dan ini banyak contohnya, seperti Nabi Muhammad, seperti Nabi Musa, seperti Nabi Isa. Dikasih sengsara dulu, kemudian dikasih senang. Ada juga contohnya yang dikasih senang dulu, baru kemudian di tengah-tengahnya dikasih sengsara. Seperti contohnya Nabi Ayub alaihissalam. Dikasih senang dulu sama Allah, nanti setelah 70 tahun hidup dalam kesenangan, dalam kebahagiaan, Allah berikan ujian berupa kesengsaraan sebuah penyakit yang kemudian seluruh karib kerabatnya, keluarganya, anak-anaknya menjauh dari Nabi Ayub. Yang bertahan, mampu bertahan merawat beliau hanya sendirian, yaitu istri beliau. Kemudian jamaah tadi bertanya, lantas bagaimana dengan Nabi Sulaiman? Apakah beliau juga diuji dengan kesengsaraan? Kalau iya, apa bentuk kesengsaraannya? Karena jamaah tadi, ibu-ibu memang rajin, beliau itu ikut kajian rajin, kemana-mana ikut kajian rajin, pindah-pindah kajiannya. Di dalam kajian-kajian atau majelis-majelis yang beliau hadiri, belum beliau dengar dari ustadz-ustadz atau dari para guru yang mengajari beliau, belum pernah beliau mendengar kisah tentang kesengsaraan yang dialami oleh Nabi Sulaiman. Jangan-jangan ada, kata beliau seperti itu. Jangan-jangan ada, tapi beliau yang belum tahu. Terus kemudian saya jawab, Bu, yang saya tahu memang sebatas yang pernah saya baca, Nabi Sulaiman memang tidak diuji dengan kesengsaraan. Nabi Sulaiman itu sejak lahir sudah jadi anak sultan, kalau bahasa kita begitu.
Sejak lahir itu sudah bergelimang dengan kekuasaan, bergelimang dengan harta, bergelimang dengan kesenangan. Tapi justru inilah ujian yang yang Allah bebankan kepada Nabi Sulaiman. Jadi kita ini kan sebagai manusia, kita diberikan contoh manusia-manusia terdahulu dari kalangan Nabi dan Rasul, bagaimana cara kita menghadapi kehidupan. Kalau kita diberikan kesengsaraan dulu, maka bersabarlah. Contohnya banyak, seperti yang tadi kita sebutkan. Kalau kita diberikan kesenangan dulu, terus kemudian setelah senang diberikan kesengsaraan oleh Allah, bersabar juga. Contohnya ada tadi yang sudah kita sebutkan. Dan kalau kita seumur hidup diberikan kesenangan, maka seperti apa yang harus kita lakukan untuk menerima kesenangan tersebut dari Allah Subhanahu wa taala? Maka lakukanlah seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman. Nah, jadi prototipnya itu ada dari Nabi dan Rasul terdahulu. Tinggal kita lihat kondisi hidup kita. Kondisi hidup kita ini lebih mirip kepada Nabi siapa? Maka lakukanlah seperti apa yang dilakukan oleh Nabi-Nabi tersebut. Kan seperti itu. Nah, karena tidak menutup kemungkinan manusia di dunia ini ada yang Allah berikan senang seumur hidup tuh ada. Tidak menutup kemungkinan. Maka untuk menghadapi kenikmatan dan kesenangan tersebut, alangkah baiknya agar bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, jadi cobaan hidup itu kan tidak hanya kesengsaraan, Mbak ya. Kalau orang diuji dengan sengsara, solusinya adalah sabar. Kalau orang diuji dengan kesenangan, solusinya adalah bersyukur. Antara sabar sama syukur, ini aja pilihan kita. Bagaimana cara kita bersyukur? Salah satunya yang bisa kita contoh adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Meskipun Nabi Muhammad SAW ini juga mengajarkan kepada kita bagaimana cara bersyukur di dalam banyak hadis. Itu tadi, itu seorang Nabi dan Rasul. Maka kemudian kita yang hidup di zaman sekarang ini, kalau Nabi kan ada jaminannya. Ketika Nabi Sulaiman mendapatkan kesenangan yang begitu berlimpah, tapi beliau sudah mendapatkan jaminan surga. Nabi kok. Lah kalau kita manusia dapat kesenangan begitu berlimpahnya, apa yang membuat kita merasa aman? Tidak ada. Maka kita jangan sampai merasa aman dari apa yang kita dapatkan selama ini, selama kita hidup. Sebaliknya, kalau seseorang ditimpa dengan kesengsaraan, jangan juga berputus asa dari rahmat Allah. Maka hadis ini komplit sudah sebenarnya untuk menjadi petunjuk bagi kita. Kalau kita ditimpa kesenangan, kalau kita ditimpa kebahagiaan, jangan buru-buru merasa aman. Tumbuhkan rasa takut di dalam hati kita, khawatir kita bahwasannya dari kesenangan ini jangan-jangan kita lupa untuk bersyukur. Tumbuhkan rasa takut itu. Tapi sebaliknya, ketika seseorang ditimpa dengan kesengsaraan, ketika seseorang ditimpa dengan musibah, jangan juga berputus asa dari rahmat Allah, jangan takut untuk selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini mengelola rasa takutnya di sini. Ketika kita senang, kita takut, siapa tahu kita lupa bersyukur. Ketika kita sengsara, jangan takut untuk meminta petunjuk kepada Allah. Ketika kita berada dalam jurang kemaksiatan, nauzubillah, jangan takut untuk selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita balik. Ini kadang-kadang ada orang yang, saya juga pernah ditanya sama seorang jemaah, Pak, saya ini pernah jadi orang nakal, ibarat kata gitu. Hampir kalau mau dikalkulasikan, dibandingkan persentase umur yang dia
gunakan untuk kenakalan, ini lebih banyak jumlahnya daripada persentase umur yang dia gunakan untuk kebaikan. Bisakah saya diampuni? Pertanyaannya sederhana. Bisakah saya diampuni? Saya jawab pun sederhana. Saya jawab, bisa Pak. Karena Bapak meminta ampun ini kepada Allah. Karena Bapak meminta ampun kepada Tuhan yang Maha mengampunkan. Maka jangan takut untuk meminta ampun kepada Allah sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan. Jangan takut untuk meminta ampun kepada Allah sebanyak apapun dosa yang pernah kita lakukan. Kemudian saya kasih contoh kepada Bapak tadi, Pak. Dosa yang Bapak pernah lakukan dibandingkan dengan dosanya Umar bin Khattab, kira-kira besar mana, Pak? Umar bin Khattab pernah bunuh anak perempuannya. Umar bin Khattab pernah menjadi musuhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar bin Khattab pernah menjadi orang yang memaksa orang lain untuk keluar dari Islam. Disiksa itu, adiknya disiksa, adik iparnya disiksa. Sa'id bin Zaid itu kan salah seorang sahabat yang disebutkan Al-Ashrah Al-Mubasyarin atau 10 sahabat yang masuk surga. Salah satunya disebut adalah Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ini ternyata adalah adik iparnya Umar bin Khattab yang telah lebih dahulu masuk Islam sebelum Umar bin Khattab masuk Islam. Itu pernah disiksa oleh Umar bin Khattab dan diancam, disuruh keluar dari Islam, disuruh meninggalkan agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Saya tanya ke Bapak, Bapak pernah nggak melakukan itu? Kan gitu. Kira-kira dosa Bapak dibandingkan dosanya Umar bin Khattab yang pernah beliau lakukan besaran mana? Tapi kemudian ketika Umar bin Khattab bertaubat, beliau dinobatkan sebagai sahabat yang terbaik nomor 2 setelah Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan lebih mulia derajatnya dibandingkan Sa'id bin Zaid yang dulu pernah disiksa oleh Umar bin Khattab. Artinya seluruh dosa yang pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab seluruhnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah tidak pernah melakukan dosa sama sekali. Ini yang jangan sampai kita ditakut-takuti oleh setan. Setan itu kan memang tugasnya atau kerjaannya tuh nakut-nakutin manusia. Mentang-mentang ada manusia yang sudah terlanjur melakukan banyak dosa, apalagi dosa-dosanya merupakan dosa-dosa besar, kemudian setan menakut-nakuti, membisikkan ke dalam hati manusia tersebut dengan mengatakan, kamu tuh sudah terlalu banyak dosanya, tidak mungkin kamu diampuni sama Allah. Itu yang bikin seseorang takut untuk bertaubat. Itu yang bikin seseorang menjauh dari proses-proses taubat. Maka rasa takut seperti ini adalah rasa takut yang harus kita hindari. Rasa takut di mana seseorang itu justru dijauhkan dari ibadah, berarti itu adalah rasa takut yang salah. Tapi rasa takut yang dirasakan oleh seseorang dan mendekatkan orang tersebut ke dalam proses-proses ibadah, inilah rasa takut yang benar. Ketika kita takut masuk neraka, kita takut meninggalkan ibadah yang wajib. Ketika kita takut masuk neraka, kita takut melakukan maksiat-maksiat, maka inilah rasa takut yang benar. Ketika kita takut mendapatkan azab di dalam kubur nanti, kita hindari perbuatan-perbuatan maksiat, inilah rasa takut yang benar. Ketika kita takut dengan neraka, kita menghindari perbuatan-perbuatan. Ketika kita takut dengan azab yang Allah timpakan di hari kiamat nanti, kita berupaya untuk menghindari perbuatan-perbuatan maksiat. Inilah rasa takut yang benar. Tapi ketika seseorang itu merasakan takut di dalam hatinya, dan justru rasa takut itu membuat dia menjauh dari proses-proses ibadah, dan justru mendekat dengan proses maksiat, maka inilah rasa takut yang salah. Seperti rasa takut yang tadi digiring oleh setan. Tidak mungkin kamu itu diampuni. Sudah terlalu banyak dosa yang kamu lakukan.
Takut, dia takut meminta ampun kepada Allah, terus kemudian bukannya justru mendekat dengan ibadah, justru semakin dekat dengan maksiat. Sudahlah, kalau tidak mungkin diampuni, ya sudahlah sekalian aja maksiat, kan gitu. Inilah rasa takut yang salah. Itulah yang kita ambil kesimpulan dari hadis barusan yang kita baca, bagaimana cara kita mengelola rasa takut. Hadis yang kedua, hadis yang berikutnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang gambaran azab yang ditimpakan di dalam neraka. Di dalam hadisnya Rasulullah mengatakan, hadis yang kedua, yu'ta bi jahannam yauma idzin laha sab'una alfa zimamin ma'a kulli zimamin sab'una alfa malakin yajurrunaha. Di neraka jahanam nanti akan diberikan atau didatangkan sekitar 70.000 tali kekang, tali pengikat, yang mana setiap tali pengikat nanti ma'akulli zimamin sab'una alfa malakin. Setiap tali pengekang nanti akan ditarik oleh sekitar 70.000 malaikat. Ada 70.000 tali kekang, dan setiap tali kekang nanti ditarik atau dipegang oleh 70.000 malaikat. Berarti 70.000 kali 70.000. Yang masing-masing nanti akan menarik tali kekang tersebut. Ini gambaran, kalau biasanya kita melihat gambaran hari kiamat, gambaran neraka itu berupa api. Ada juga gambaran yang bukan berupa api. Nanti ada gambaran yang ada apinya nanti pada hadis-hadis yang setelahnya. Dari hadis ini kita lihat bahwasannya seorang ahli neraka, seluruh ahli neraka, mereka tidak hanya diberikan kesengsaraan berupa panasnya api yang ada dalam neraka, tapi juga mereka akan diperlakukan dengan sehina-hinanya. Jadi orang-orang, berdasarkan hadis ini, orang-orang di neraka nanti tidak bisa bergerak dengan bebas. Beda dengan orang di surga. Orang di surga ketika ada dipan, mau santai di atas dipan silahkan. Ketika ingin mendatangi bidadarinya masing-masing, tinggal pilih bidadari mana yang mau didatangi, silahkan. Orang di dalam surga akan bebas bergerak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Berbeda dengan orang-orang yang ada di dalam neraka. Pergerakan mereka tergantung dari malaikat mana yang akan menarik mereka. Jadi nggak bebas bergerak ke sana kemari. Ini salah satu bentuk kehinaan yang akan didapatkan oleh orang-orang penghuni neraka. Dari gambaran yang menyeramkan ini, diharapkan bagi kita untuk semakin takut masuk neraka. Kalau kita semakin takut masuk neraka, otomatis kita akan berupaya untuk menghindarkan diri kita dari neraka. Kalau terlanjur jatuh ke dalam kemaksiatan, buru-buru langsung minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selagi diberikan kesempatan. Ini ada satu peristiwa menarik juga Pak di masa dahulu, yang kita tahu umat-umat para nabi dan rasul yang berkhianat atau durhaka kepada nabi dan rasulnya, masing-masing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimusnahkan dan dibinasakan dengan berbagai macam azab yang pedih dan menyakitkan. Tapi ternyata kalau kita mau baca sejarahnya lagi, ada satu umat yang ternyata Allah tunda azabnya. Bukan Allah tunda, Allah batalkan azabnya karena mereka buru-buru meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umatnya siapa? Yaitu umatnya Nabi Yunus alaihi salam. Orang-orang yang hidup di desa yang namanya Ninawa. Sebelum ditinggalkan oleh Nabi Yunus, para penduduk Ninawa ini terlebih dahulu diancam oleh beliau 3 hari lagi
akan datang azab yang Allah janjikan. Kemudian Nabi Yunus pergi. Hari pertama tanda-tanda azab sudah mulai kelihatan. Awan sudah mulai gelap, sudah mulai ada angin kencang dan seterusnya. Hari kedua tanda-tanda azab semakin mengerikan. Pada hari kedua ini kemudian seluruh penduduk mengeluarkan harta yang mereka punya. Anak dan istri mereka seluruhnya diperintahkan keluar dari, ini sudah Nabi Yunus sudah tidak ada nih. Anak dan istri mereka seluruhnya diperintahkan keluar dari rumah. Yang punya harta berupa hewan ternak dibawa semuanya, yang punya harta berupa bahan pertanian dibawa semuanya, diletakkan di satu lapangan yang luas. Kemudian mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mempersembahkan harta terbaik yang mereka miliki. Sambil nangis-nangis, sambil meratapi, kemudian mereka meminta sekuat-kuatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari ketiga azabnya tidak jadi diturunkan. Makanya kemudian Nabi Yunus dihukum sama Allah. Bukan dihukum, dikasih peringatan bahwasanya kaburnya Nabi Yunus itu adalah suatu kesalahan. Karena ternyata kaumnya tidak jadi diazab. Harusnya Nabi Yunus tetap berada bersama kaumnya. Kan seperti itu. Nah, melihat sejarah yang seperti ini sudah mau diazab loh Pak. Ancamannya sudah disampaikan oleh nabinya. Kalian nanti akan diazab setelah 3 hari. 3 hari setelah hari ini tunggu azab Allah akan datang. Kemudian nabinya pergi. Tapi karena mereka kuat dalam berdoa, karena mereka meminta ampun kepada Allah sekuat-kuatnya, kemudian Allah tidak jadi menurunkan azab dan dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat mereka pada saat itu. Nah, itu juga pelajaran yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil. Jangan tunggu dikasih gambaran dikasih peristiwa yang tidak mengenakan dulu. Jangan tunggu kita diberi peringatan oleh Allah dengan musibah dan kesengsaraan baru kemudian kita ingat dan kemudian kita bertaubat kepada Allah. Tidak perlu. Maksudnya jangan tunggu sampai dapat kesengsaraan dulu. Kapanpun dan dimanapun kita mengingat bahwasanya ada satu maksiat yang kita lakukan pada hari itu, cepat-cepat kita minta ampun. Cepat-cepat kita meminta ampunan dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang berikutnya. Ini hadis yang berbicara tentang azab di neraka yang didapatkan oleh Abu Thalib, pamannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Hadisnya muttafaqun alaih. Bunyinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahwana ahlin nari azaban yaumal qiyamati la rajulun tudau fi akhmasi qadamaihi jarmatan yaghli minhuma dimaghuhu ma yara anna ahadan ashaddu minhu azaban wa innahu la ahwanuhum azaban." Sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan azabnya di hari kiamat nanti adalah seseorang. Kalau dalam riwayat ini nggak disebutkan seseorangnya siapa, tapi ada riwayat yang lain disebutkan inna ahwana ahlin nari azaban Abu Thalib. Ada dengan tegas Rasulullah menyebutkan nama Abu Thalib di situ. Karena Abu Thalib mati dalam keadaan kafir, sudah jelas masuk ke dalam neraka. Apa bentuk azabnya? Nih kata Rasulullah, ini azab yang paling ringan ini yang ditimpakan kepada Abu Thalib. Apa bentuk azabnya? Tudau fi akhmasi qadamaihi jarmatan. Di telapak kakinya ini, di bawahnya diletakkan 2 bara api masing-masing. Untuk satu telapak kakinya ada 1 bara api, satu telapak kakinya ada bara api lagi. Yaghli minhuma dimaghuhu, yang mana bara api ini sanggup memanaskan otaknya sampai otaknya mendidih. Jadi yang panas tuh bukan kepanasan kalau kita di dunia ini mau coba panasnya bara api, silakan dibakar arang kah apa terus kemudian injak.
Paling-paling yang sakit, yang panas itu cuma telapak kakinya, nggak sampai ke lutut aja, nggak sampai. Paling pol masuk ke rasa panas itu dirasakan oleh mata kaki, bahkan sampai ke lutut aja nggak sampai. Kalau ini di neraka nanti, nauzubillah, yang dipanaskan telapak kakinya, yang mendidih otaknya. Kalau mendidihnya sampai ke otak, jangan tanya bagaimana keadaan lambung, jangan tanya bagaimana keadaan jantung, pasti panas. Nggak mungkin otaknya panas, jantungnya dingin, nggak mungkin. Orang lewatnya dari situ kan gitu, karena yang dipanaskan dari bawah. Itu bentuk azab yang paling ringan. Sudah segitu mengerikannya. Ma yara anna ahadan asyaddu minhu azaban. Dalam kondisi seperti itu, Abu Thalib merasa, Abu Thalib tidak melihat ada orang lain, penghuni neraka lain yang lebih pedih azabnya daripada itu. Jadi dalam keadaan seperti itu, Abu Thalib ini masih merasa ini azab yang paling berat. Padahal kata Rasulullah itu azab yang paling ringan. Yang lain tuh lebih berat lagi azabnya, lebih pedih lagi azabnya. Wa innahu, kata Rasulullah, sesungguhnya dia la ahwanuhum azaban, yang paling ringan azabnya, sungguh yang paling ringan azabnya adalah azabnya Abu Thalib itu tadi, dengan bentuk seperti itu. Gitu aja azabnya sudah. Nggak dipukulin, nggak dipotong, nggak ditusuk-tusuk apa, nggak diapa-apain, cuman dikasih bara api di telapak kakinya, tapi bara apinya ini nggak bisa lepas. Dia mau lari ke sudut neraka manapun nggak akan bisa terhindar dari bara apinya ini. Nah, disebut di sini bara api, dalam riwayat lain disebut sendal. Sendalnya itu panas. Jadi mau kemanapun bergerak, mau kemanapun lari, tidak akan bisa lepas dari sandalnya itu, dari bara apinya itu tadi. Padahal itu bentuk azab yang paling ringan. Tetapi dalam keadaan seperti itu pun Abu Thalib masih merasa bahwasanya azab itu yang paling berat yang dia rasakan. Nah, ini dari gambaran yang mengerikan ini, mudah-mudahan kita semakin takut dengan neraka. Saat kita semakin takut dengan neraka, maka upaya dari kita untuk menghindarkan diri kita dari api neraka ini semakin kuat upaya kita untuk menghindarkan itu tadi. Kalau kita sudah merasa mampu berupaya untuk menghindarkan diri kita sendiri, maka proses selanjutnya atau langkah selanjutnya adalah kita upayakan untuk menghindarkan orang-orang di sekitar kita dari api neraka. Kalau sudah seperti itu, lebih luas lagi. Kita dakwahi orang-orang yang kita kenal, kemudian kita dakwahi orang-orang yang belum kita kenal. Nah, ini upaya yang lebih luas lagi untuk mengingatkan orang lain, termasuk mengingatkan diri kita sendiri, agar kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Mungkin sampai di sini dulu yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini bermanfaat, dan mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.